Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila dengan NPM 2020215311 kelas R2D dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Darmasta PGRI dari kelompok 10 dan yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu grafem bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian mau tahu gak nih apa itu grafem bahasa Indonesia? Baik, saya akan kasih tahu apa itu grafem bahasa Indonesia. Grafem bahasa Indonesia menurut Alvin tahun 2007 halaman 46, grafem merupakan satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Biasanya, grafem membahas mengenai huruf. Adapun contoh grafem, kata pagi terdiri dari 4 huruf. Tiap-tiap merupakan grafem P, A, G, dan I, serta tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda, yakni P kecil, A kecil, G kecil, dan I kecil. Menurut Alvin dan Roshidi tahun 2007 halaman 46. Macam-macam grafem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada grafem yang mengikuti sistem fonetis, dan yang kedua ada grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis disebut sistem ejaan fonetis. Grafem ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf, sehingga jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Grafem yang mengikuti sistem fonemis disebut sistem ejaan fonemis. Grafem ini melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, pelambangan disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Adapun perbedaan grafem dan fonem menurut Arifin tahun 2016 halaman 3. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Contohnya kata ladang. Grafem ladang L, A, D, A, N, dan G. Fonemnya L kecil, A kecil, T kecil, A kecil, dan N kecil. Catatannya, grafem N dan G hanya mewakili satu fonem N saja. Bunyi dalam grafem. Perbedaan bunyi pada grafem P dan G dalam bahasa Indonesia berbeda. Kemudian, perbedaan bunyi pada grafem P dan B dalam bahasa Indonesia sangat berdekatan. Menurut Arifin, tahun 2016, halaman 3. Dengan perbedaan dan kemiripan seperti itu, perkataan pula dan gula tidak akan keliru dalam pengungkapannya. Grafem merujuk pada huruf. Satu fonem tidak selalu sama dengan satu grafem. Demikian juga sebaliknya. Kata satu jika ditulis dalam bentuk fonem menjadi S kecil, A kecil, T kecil, U kecil, ada 4 fonem. Ditulis dalam bentuk grafem menjadi S, A, T, U, 4 grafem. Jadi, kata bunyi jika ditulis dalam bentuk fonem menjadi B kecil, U kecil, N kecil, I kecil, ada 4 fonem. Jika ditulis dalam bentuk grafem menjadi B,
U, N, Y, dan I. Ada 5 grafem. Selanjutnya ada contoh grafem fonem vokal menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 110. Kalian bisa lihat di situ ada tabel. Yang pertama ada fonem I kecil, alofon, I kecil dan I besar. Ada grafem I, contoh awal, I titik tu, contoh tengah, A titik pik, contoh akhir, A titik pi. Yang kedua ada fonem E kecil, alofon, E kecil dan E besar. Ada grafem E, contoh awal, E titik kor, contoh tengah, mo titik nyet, contoh akhir, sa titik le. Yang ketiga ada fonem E, ada alofon E. Ada grafem E, contoh awal, E titik mas, contoh tengah, ke titik ra, contoh akhir, k titik d. Selanjutnya yang keempat ada fonem U, ada alofon U kecil dan U besar. Ada grafem U, contoh awal, U titik J, contoh tengah, da titik fur, contoh akhir, la titik U. Yang kelima ada fonem O, ada alofon O kecil dan O besar. Ada grafem O, contoh awal, O titik bat, contoh tengah, E titik kor, contoh akhir, bak titik so. Yang keenam ada fonem A, ada alofon A. Grafem A, contoh awal, A titik pi, contoh tengah, pi titik sa, contoh akhir, lu titik pa. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh berikutnya yang berada di tabel grafem fonem vokal. Selanjutnya yang kedua ada grafem fonem diftong menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 109. Fonem au, grafem au, contoh awal, au titik kla, contoh akhir, pu titik klau. Yang kedua ada fonem ai, ada grafem ai, contoh akhir, lan titik dai. Yang ketiga ada fonem oi, ada grafem oi, contoh akhir, se titik koi. Yang keempat ada fonem ei, ada grafem ei, contoh akhir, sur titik fei. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh berikutnya yang berada di grafem fonem diftong. Selanjutnya yang ketiga, grafem fonem konsonan menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 110. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada tabel. Yang pertama ada fonem B kecil, alofon B besar dan P besar. Ada grafem B, contoh awal, ba titik ku, contoh tengah, re titik but, contoh akhir, ja titik wap. Alofon P besar, contoh akhir, jawab. Yang kedua ada fonem P kecil, alofon P besar, ada grafem P, contoh awal, pa titik ku, contoh tengah, ba titik pak, contoh akhir, si titik kap. Yang ketiga ada fonem M kecil, alofon M besar, grafem M, contoh awal, mu titik k, contoh tengah, a titik man, contoh akhir, da titik lam. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh yang berada di grafem fonem konsonan. Adapun fonem grafem E besar pada penyebutan nama makanan dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk mengklasifikasikan nama makanan tradisional terutama yang bergrafem untuk digunakan dalam metode penelitian gabungan antara linguistik struktural dan antropolinguistik dengan jenis data kualitatif menurut Pipit Mugia Handayani tahun 2008 halaman 15. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini berasal dari bidang linguistik antropologis, yakni ilmu bahasa yang menggunakan bantuan dari konsep-konsep kebudayaan untuk menjelaskan fenomena bahasa. Fonem N kecil dan E dan tanda kutip oleh grafem pada nama makanan tradisional dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya, grafem bahasa Indonesia
adalah sistem pelambangan bunyi alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya, grafem adalah huruf. Fonem grafem E besar pada penyebutan nama makanan dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk mengklasifikasikan nama makanan tradisional, terutama yang bergrafem. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, Siti Nurlaila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.